Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang mulia, di bulan Dzulhijjah, dan ini menjadi awal di bulan Dzulhijjah yang insya Allah besok hari Ahad kita melaksanakan siam Arafah, saumu yaumu Arafah yukafiru sanata madiyah wal mustaqbalah. Puasa satu hari di hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, siam di hari Arafah hukumnya makruh, karena ibadah al-hajju Arafah, puncak dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Bagi yang mampu dan kuat boleh-boleh saja berpuasa. Bagi yang tidak mampu dan tidak kuat, jangan memaksakan diri berpuasa ketika wukuf, karena wukuf itu tempat dan waktunya mustajab. Dikhawatirkan kalau dia ini tidak kuat untuk berpuasa, nanti malah ngantuk, malah ketiduran. Padahal ketika wukuf ini tempatnya mustajab, waktunya juga mustajab, sehingga mari digunakan untuk memperbanyak doa ketika kita, kalau Allah takdirkan, kita bisa melaksanakan ibadah haji. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, dan rangkaian puncak ibadah di 10 awal di bulan Dzulhijjah adalah penyembelihan korban di hari raya Idul Adha, menyembelih udhiyah, binatang udhiyah. Jenengan di hari Idul Adha, jenengan infak 2 miliar dengan orang yang berkorban 1 ekor kambing atau yang ikut urunan korban sapi, lebih afdal yang berkorban daripada infak puluhan miliar di hari Idul Adha. Karena ibadah yang paling mulia ketika Idul Adha adalah menumpahkan darah binatang korban. Ini bentuk takarub kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selain tanggal 10 Dzulhijjah jenengan mau infak sebanyak-banyaknya, pahalanya besar ya. Tapi yang paling besar ketika 10 Dzulhijjah adalah menyembelih binatang kurban. Sampai Allah bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang ke-10. Para ulama mengatakan demi malam yang ke-10 adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan nama makhluknya kecuali di dalamnya ada perkara besar, ada ibadah yang kita kerjakan. Contohnya wal fajr, demi fajar, itu ada ibadah yang agung, yaitu sholat subuh.
Maka Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu sholat yang disaksikan para malaikat. Allah memakai kata inna Qur'anal fajri, bukan sholat fajar, tapi Qur'anal fajri. Kenapa disebut Qur'anal fajri? Karena biasanya imam ketika mengimami di waktu sholat subuh, bacaannya biasanya lebih panjang daripada sholat-sholat di luar sholat subuh. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, kemarin ada pertanyaan dari jamaah yang bertanya tentang Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang orang Indonesia mengenalnya dengan istilah Habib. Siapa Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata di kitab ini ada babnya. Babu ikrami ahli baiti Rasulillah SAW wa bayani fadlihim. Bab tentang keutamaan memuliakan ahlul bait Nabi dan keterangan tentang keutamaan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama yuridullah liyudhaba ankumur rijza ahlal bait yutahhiruhum tadhira. Surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah, sesungguhnya bahwasanya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait, menghilangkan ar-rijz, kotoran, yaitu kesyirikan, dosa dan kefasikan. Yutahhiruhum tadhira, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Jenengan membaca surat Al-Ahzab ayat 33, sebelum jenengan baca yang 33 ayat sebelumnya, ini menerangkan tentang istri-istri Nabi. Berarti istri-istri Nabi ini termasuk ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ahlul bait Nabi? Satu, Bani Hashim, ya. Yang kedua, Bani Muthalib. Yang ketiga, keluarga Nabi. Ada istri-istrinya, paman-pamannya, anak-anaknya. Sedikit kita akan mengulas nasab Nabi. Nabi itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya. Bin siapa lagi? Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab sampai Adnan, nanti naik sampai Ismail alaihissalam. Kakek Nabi itu namanya Abdul Muthalib, bapaknya namanya Hashim. Bapaknya Hashim itu namanya Abdul Manaf. Siapa? Abdul Manaf. Ternyata Abdul Manaf itu punya anak 4. Hashim, Muthalib, Abdul Syam atau Bani atau Umayyah, ya. Yang keempat adalah Nufail. Tapi kenapa para ulama mengakui hanya Bani Hashim dan Muthalib yang menjadi keluarga Nabi? Saya ingin bertanya, kenapa? Kenapa Nufail dan Abdul Syam itu tidak dimasukkan? Padahal sama-sama anaknya Abdul Manaf, Muthalib. Karena ketika Nabi SAW diboikot oleh orang-orang Quraisy di Si'ab, di perkampungannya Bani Hashim, yang merasakan, yang membela
yang rekoso menemani Nabi dibaikot selama 3 tahun. Orang Quraisy tidak boleh jual beli dengan Nabi, tidak boleh menikah dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dikucilkan, dibaikot makanan. Nabi hanya makan dedaunan, sampai maaf yang apa namanya, ketika beliau buang hajat keluarnya juga sebagaimana rumput-rumputan dan dedaunan. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas pernah buang air kecil, ternyata ketika beliau buang air kecil itu ternyata beliau melihat sesuatu yang mengkilap. Sudah kena air kencing beliau, ternyata dilihat ternyata kulit unta, Pak. Beliau cuci, beliau makan. Hari ini jenengan korban kadang-kadang untuk jeruannya nggak mau, Pak. Itu saking beratnya ketika selama 3 tahun Nabi dibaikot, ya, dibaikot oleh orang-orang Quraisy dengan membuat sebuah perjanjian itu dikalungkan di Ka'bah yang ditandatangani oleh para kabilah-kabilah Arab. Ternyata yang ikut empati itu Bani Hasyim dan Bani Muthalib, sedangkan Bani Abdul Syam, ya, Bani Nufail, mereka tidak ikut andil, mereka tidak membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kenapa Bani Hasyim, Bani Muthalib itu bagian dari Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian putra Nabi, ya, paman Nabi yang punya keturunan itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Sampai hari ini masih ada keturunannya Abbas, termasuk Abdullah Abbas. Bani Abbasiyah itu kan keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib. Dan termasuk yang masih punya keturunan adalah Abu Lahab. Ternyata 3 orang anak laki-laki Abu Lahab, yang 3-tiganya itu ternyata 2 kafir, 1 muslim, namanya Utbah bin Abu Lahab. Dan hari ini masih ada keturunan mereka, maka itu termasuk Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdul Muthalib itu punya 10 anak, Pak, termasuk bapak Nabi Abdullah, Abu Thalib, ya, yang perempuan 4, termasuk Sofiyah binti Abdul Muthalib itu punya anak namanya Zubair bin Awam, seorang sahabat, punya anak lagi Abdullah bin Zubair. Sampai hari ini mereka juga punya keturunan, maka ini juga Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk anaknya Abu Thalib. Anaknya Abu Thalib itu yang laki-laki 4. Yang kafir cuma Thalib, Ali Islam, kemudian Ja'far bin Abu Thalib juga Islam, kemudian Uqail bin Abu Thalib juga Islam. Mereka juga punya keturunan, maka ini juga Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ahlul Bait kita beda persepsi dengan orang-orang Syiah. Karena orang Syiah hanya mengakui Ahlul Bait itu Ali, Fatimah dan anak keturunannya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayatnya surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijza ahlal bait. Sesungguhnya bahwasanya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kamu ar-rijz. Yang saya tanyakan, kenapa domirnya domir kum? Kum itu untuk laki-laki, padahal istri-istri Nabi itu pasti pakainya an kunna, ya. Kunna itu domir untuk perempuan. Ini yang menjadikan orang-orang Syiah mengatakan ayat ini bukan untuk istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Bagaimana jenengan menjawabnya? Padahal jelas ayat ini khitabnya adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu Bapak Ibu-ibu? Kenapa pakainya itu ankum? Karena yang namanya rumah itu pasti Nabi juga ada di dalam, maka disebut ankum karena ada laki-laki yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini semua perempuan, yang laki-lakinya cuma Pak Wanto. Kalau perempuan kan antunna, kalau laki-laki banyak antum. Dalam bahasa Arab, walaupun ada satu laki-laki, perempuan itu banyak, itu tetap bahasanya adalah antum untuk menghormati seorang laki-laki, tidak antunna. Wa yutahhirukum tathhira. Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan mereka sesuci-sucinya. Maka ayat ini dijadikan dalil oleh pengikut Syiah bahwa ahlul bait Nabi ini maksum, terbebas dari dosa. Padahal akidah kita mengatakan yang maksum itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Kenapa? Perlu diingat Bapak Ibu-ibu, tidak semua keturunannya Nabi Adam itu mukmin. Ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Dan tidak semua keturunan Nabi Ibrahim juga mukmin. Nabi Ibrahim punya 2 orang anak dari Sarah, anaknya Ishak. Ishak itulah yang menurunkan Bani Israel. Akhirnya turunlah Yahudi yang hari ini merangi saudara kita yang ada di Palestina. Tidak semua keturunannya Nabi Ishak itu mukmin, muslim. Begitu pula tidak semua keturunan Nabi Ismail itu juga mukmin, juga beriman, ada yang kafir. Karena Quraisy itu keturunannya Nabi Ismail. Padahal di dalam Quraisy itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Mughirah, Walid bin Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf, gedengkot kekafiran. Maka bagaimana sikap kita terhadap ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sikap kita bukan sebagaimana orang Khawarij yang mengkafirkan ahlul bait, karena Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang Khawarij, itu Abdurrahman ibnu Muljam. Dan kita juga tidak sebagaimana orang Nawasib yang membenci ahlul bait, sekarang nggak ada ya. Dan kita juga tidak sebagaimana orang Syiah yang berlebihan terhadap ahlul bait sampai mengkultuskan, sampai menganggap mereka maksum. Tapi akidah kita mengajarkan kita menghormati ahlul bait Rasul. Tapi kalau ada yang salah, karena semuanya nggak maksum, hendaknya kita nasihati dengan sebaik-baiknya. Karena kita menghargai kakeknya, yaitu Rasulullah SAW, yang memiliki jasa besar terhadap perjuangan kita ini. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Yazid bin Hayyan qala intalaqtu anna wa Husain ibnu Sabrah wa Amru ibnu Muslim ila Zaid bin Arqam. Diriwayatkan dari Yazid bin Hayyan dengan Husain bin Sairah
dan Amr bin Muslim, mereka mendatangi seorang sahabat Zaid ibnu Arqam, anaknya Arqam bin Abi Arqam, yang rumahnya disebut Darul Arqam. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Ketika mereka sudah bertemu dengan Zaid bin Arqam dan duduk, kemudian Husain berkata, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Wahai Zaid bin Arqam, engkau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ra'aita Rasulullah, engkau telah melihat Nabi. Wa sami'ta hadisahu, dan engkau juga telah mendengar sebagian hadis Nabi. Wa ghazaita ma'ahu, dan engkau juga pernah berperang bersama Nabi, kan engkau seorang sahabat. Wa sholaita khalfahu, dan engkau juga pernah sholat di belakang Nabi. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh wahai Zaid, engkau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah. Wahai Zaid, kabarkan kepada saya apa yang pernah engkau dengar dari Nabi. Qala ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, wallahi demi Allah, laqad kabirat sini, sungguh umurku sudah tua. Wa qaddamu ahdi, dan masaku telah berlalu. Wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'i min Rasulillah SAW, dan sungguh aku telah sedikit lupa dari apa yang saya dengar dari Nabi. Fama hadastukum faqbalu, apa yang saya sampaikan terimalah. Wama la fala tukallifuni, tapi apa yang tidak aku sampaikan engkau jangan membebani aku, karena mungkin aku sudah lupa atau saya juga tidak tahu. Sumakola, kemudian dia berkata, qoma Rasulullah yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Nabi pernah berdiri berkhutbah di suatu hari di tempat mata air yang bernama Khumman antara Mekah dan Madinah ketika Nabi pulang dari haji wada. Saya bertanya, Pak, haji wada itu tahun berapa? Haji perpisahan tahun 10 Hijriah, berarti usia Nabi 62 tahun hitungan Hijriah ya. Sebentar lagi beliau wafat, karena Nabi wafat kalau ini bulan Dzulhijjah, berarti nanti Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan lagi Nabi wafat. Dan yang ikut khutbah wada itu jumlahnya 114.000. Sebagaimana hari ini kota haji Indonesia sekitar berapa? 220 atau 240 ribu ya, terbesar. Kita bersyukur, Pak, kalau jenengan di Malaysia daftar haji itu dari dia daftar sampai dia bisa naik haji itu menunggunya 100 tahun, Pak, karena kotanya lebih sedikit. Jadi pemerintah Saudi itu menghitung 10% dari penduduk muslim. Nah, penduduk Indonesia 280 juta ya, kotanya sekitar 280.000. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi pulang dari khutbah wada itu sampai ke daerah yang bernama Khummun. Orang Syiah mengatakan hari Ghadir Khum. Hari Ghadir Khum itu kalau versinya Syiah adalah Nabi berkhutbah di depan para sahabat di tempat matahari yang bernama Khum itu, menegaskan bahwa pemimpin setelah Nabi wafat
adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dusta. Tidak akan mungkin 114.000 sahabat yang ikut hadir itu tidak pernah mendengar khutbah Nabi ini. Padahal isi khutbahnya saya bacakan sebentar lagi, Pak. Isi khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita dengan mereka itu berbeda? Karena literasi pengambilan hadisnya beda, Pak. Karena mereka menganggap para imam itu maksum, sehingga hadis-hadisnya dari para imam masuk ke dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan khutbah Nabi ketika berada di Khumman. Fahamidallah wa asna alaih. Nabi memuji Allah, wa wa'adha wa dzakara, dan Nabi memberikan mu'idah, nasihat dan mengingatkan. Sumaqala amma ba'du ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama anna basyarun, bahwa aku ini hanyalah manusia biasa. Yusiku ayatiya rasulu rabbi fa'ajiba, maka sebentar lagi akan datang Rasul. Apa itu Rasul, Pak? Aneh, kadang-kadang orang kalau salah menerjemahkan repot, Pak. Rasul itu artinya utusan. Telah datang utusan kepadaku, yaitu malaikat. Fa'ajiba, aku akan menjawab. Nabi pernah mengatakan, tidaklah seorang nabi kalau dia mau wafat pasti datang malaikat maut untuk memberikan pilihan. Jadi Nabi itu sebelum wafat, malaikat maut itu datang memberikan pilihan. Apa pilihannya? Melanjutkan perjuangan atau kembali ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi lebih memilih kembali kepada Allah. Beda. Kalau Nabi pasti didatangi malah malaikat, tapi beda dengan kita, Pak. Tadi saya bawa ya sebuah apa itu namanya materi, Pak, bahwa manusia selain Nabi kalau sebelum dia meninggal pasti setan akan datang kepadanya menggoda, menyesatkannya. Itu janji setan untuk menyesatkan manusia. Saya pernah menemani teman sebelum dia meninggal di ICU, di ICU PKU Kalisat itu. Saya temani, ya orang Keranggan, sering kerja di Keranggan sini ya. Saya temani, dia cerita, Pak, tidur itu sudah tidur, Pak, itu dibangunkan, Pak, diganggu. Ketemu orang ya yang besar kayak ya, diganggu, diceramai dan yang lainnya, diajak. Maka betul, innalil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya. Kita akan mendapatkan ujian yang paling berat adalah ketika sakatul maut, dan itulah kesempatan terakhir setan menggoda manusia. Maka mau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita pertolongan, perlindungan. Allah jauhkan kita dari setan, ya. Allah tolong kita, dan itu banyak kisah-kisah para salaf, yaitu para sahabat tabi'in, sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal ya, ketika beliau mengatakan idhab, dia mengigo ketika mau meninggal, pergi, ditanya oleh anaknya, kenapa engkau bilang pergi wahai bapakku? Sungguhnya setan datang pada aku mengganggu saya untuk merubah keyakinan saya. Maka alangkah bahagianya man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalimatnya adalah kalimat tauhid, dia masuk surga. Ini proses yang panjang, Pak. Maka Masya Allah, kalau Nabi didatangi malaikat,
Kalau manusia menjelang wafatnya didatangi setan untuk menggoda, dan itulah janji setan kepada Allah bahwa mereka setan itu akan menyesatkan manusia selama manusia itu masih ada ruh di dalam dirinya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, wa anna tariqun fikum saqalaini. Nabi mengatakan, aku telah meninggalkan kepadamu saqalaini, dua yang berat, dua yang berharga. Saqalaini, saqalaini itu artinya berat. Manusia itu kalau dalam surat Ar-Rahman disebut saqalaini, jin dan manusia. Saya bertanya, Pak, kenapa jin dan manusia itu disebut saqalaini? Kalau kita baca dalam surat Ar-Rahman, saqalaini. Karena jin dan manusia itu yang paling banyak menghuni bumi, membuat bumi ini apa? Berat. Maka disebut saqalaini, ya, dua yang berharga, yang berat. Awalahuma kitabullah fihi huda wa nur. Yang pertama yang aku tinggalkan adalah Al-Quran, di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya. Fakhudu bi kitabillah, ambillah Al-Quran, wastamsiku bihi, dan berpeganglah kalian kepadanya. Fahassa ala kitabillah wa raghiba fihi, hendaknya kalian ini, ya, termotivasi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Sumakola, kemudian Nabi mengatakan, wa ahlu baiti utirukumullah fi ahli baiti, dan kepada keluargaku hendaklah kalian, ya, memuliakannya. Utirukumullah fi ahli baiti. Faqala lahu Husain, berkata Husain, waman ahlu baiti ya Zaid, siapa ahlul bait Nabi? Alaysa nisa'uhu min ahlul baiti, bukankah istri-istri Nabi ini termasuk ahlul bait? Qala nisa'uhu min ahla baiti, istri-istri Nabi termasuk ahlul bait. Walakin ahlul bait man hurrima shadaqah ba'dahu, dan yang termasuk ahlul bait adalah orang-orang yang tidak menerima sedekah. Maksudnya apa? Keluarga Nabi itu diharamkan sedekah. Qala wa man hum, siapa mereka? Qala hum alu Ali, keluarganya Ali. Wa alu Uqail, keluarganya Uqail. Wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far. Wa alu Abbas, keluarganya Abbas. Qala kullu haula'i hurrima shadaqah, semua mereka ini adalah orang yang diharamkan sedekah. Qala na'am, ya, rawahul Muslim. Maka perlu diingat, Habib itu, ya, kalimat Habib itu baru ada berapa abad yang lalu, Pak. Tapi kalau kita mengenal keturunan Nabi itu dengan nama Sayyid, itu biasanya untuk putra-putranya Hasan, yang perempuan disebut Sayyidah, karena Hasan dan Husain itu adalah pemimpin pemuda ahli surga. Sedangkan Husain biasanya orang menyebut Syarif, yang perempuan Syarifah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah. Wa fi riwayah, dan kali dengan riwayat yang lain, Allah wa ini tarikum fikum saqalaini, aku tinggalkan pada kalian dua yang berharga. Ahadahuma, satunya adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa huwa hablullah, Al-Quran itu tali Allah. Manit taba'ahu kana al-huda, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, dia berada di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana ala dhalalah,
dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia di atas kesesatan. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang mauquf. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Hadis mauquf itu apa, Pak? Jadi kalau hadis itu mauquf berarti tidak sampai kepada Nabi. Kalau sampai ke Nabi namanya marfu. Berarti mauquf itu berarti sampainya cuma kepada sahabat. Ya. Berarti ini adalah perkataan sahabat. Tapi kalau Anda melihat di dalam hadis Bukhari itu banyak hadisnya yang mauquf, tapi mauqufnya di Bukhari itu beda. Mauqufnya itu karena ingin meringkas ya hadis ya, dia hanya sampaikan pada sahabat. Tapi istilah mauquf itu adalah sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Berarti ini adalah ucapan sahabat, bukan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala arqubu Muhammad SAW fi ahli baiti. Hormatilah Nabi, hormatilah keluarganya. Rawahul Bukhari. Makna kata urqubuhu yaitu ra'uhu wahtaramuhu wa akrimuhu. Menghormati, memuliakan, itu makna dari menghormati. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang singkat ini bisa dipahami. Kalau masih belum paham ya kita memberikan kesempatan untuk bertanya, Pak. Kalau ada yang tanyakan. Semoga kita termasuk orang yang menghargai, menghormati keluarga Nabi, tapi kita tidak berlebihan dengan mengkultuskan ya sampai menganggap mereka semua maksum. Kalau ada yang salah di antara mereka ya kita nasihati. Ada yang ditanyakan, Bapak, Ibu-ibu? Monggo, Ibu-ibu. Karena besok Selasa libur ya, hari tasyrik, nggak apa pun capek. Jadwalnya nyembelih. Karena hari libur, Pak. Hari Selasa, hari tasyrik libur. Ada tanyakan, Bapak? Ya, monggo. Sekarang ini namun negara-negara Islam tidak ada Timur Tengah saat Anda tidak mau tahu. Namun demikian negara-negara kafir orang itu juga berarti dengan segala risiko kamu berjaga pasti tidak mati. Alhamdulillah ada yang bertanya ya, tentang kondisi saudara kita yang ada di Palestina. Nabi mengatakan dakhalat imra'atun fi hiratin. Seorang wanita itu masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa bisa masuk neraka? Kucing itu di kandang, tidak dikasih makan. Kalau toh dilepas malah dia bisa mencari makanan. Kita mendiamkan seekor kucing, kita kandang, tidak dikasih makan, itu perbuatan dosa. Apalagi mungkin hari ini saudara kita yang ada di sana yang menjadi penjara terbesar di dunia itu di Gaza, itu nanti semua ya hisabnya kita serahkan kepada Allah SWT. Yang penting Nabi mengatakan man lam yaktam bi amril mu'min laisa minna. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang beriman maka bukan termasuk golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak lajismu saja sudah menggalang dana ya. Bisa kita lewat lajismu, karena lajismu sendiri sudah ada sendiri kotak untuk Palestina yang kemarin di kota itu ya ada ya.
Dan yang kedua, ketika kita nggak punya dana, ya paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, ya. Allah angkat derajat saudara kita. Tapi perlu diingat, Pak, ini sudah menjadi nas di dalam Al-Qur'an sebagai tanda akhir zaman, dan ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Segala puji bagi Allah yang telah menjalankan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang sekitarnya Allah berkahi. Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya, ada tepi barat, ya, ada Gaza, itu semua daerah yang barokah. Saya bertanya, Pak, kenapa bisa dikatakan barokah padahal daerah penuh konflik, dan konflik itu terjadi sebelum Nabi lahir pun sudah menjadi daerah penuh dengan pergolakan sampai hari ini. Kok bisa negeri barokah padahal kita ndeloknya tegel, Pak? Dua, satu, negeri itulah negeri yang banyak melahirkan para nabi. Yang kedua, bisa jadi dengan melihat mereka susah sulit, tapi ternyata Allah beri peluang rezeki untuk mendapatkan syahadah. Itu syahid di jalan Allah. Surga itu di depan mata mereka, Pak. Ya, bayangan surga itu sudah ada di depan mereka. Mungkin kita melihat berat seperti itu. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi, sebagaimana firman Allah, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah, mereka mendapatkan rezeki dan mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sudah masuk surat Isya, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.